Bedah kualitas Finn Botman, buruan nomor 1 AC Milan di Januari. Bedah kualitas Finn Botman, bek milik Lille yang jadi incaran utama AC Milan di Januari 2022 untuk menggantikan sosok Simon Kjaer. AC Milan tengah terburu bek baru menyusul cederanya Simon Kjaer di bursa transfer musim dingin 2022 Januari nanti. Dilaporkan pemain yang jadi incaran utama Rossoneri adalah Finn Botman. Menurut kabar yang beredar, dua petinggi AC Milan yakni Ricky Massara dan Paolo Maldini menonton pertandingan Liga 1 untuk mencari sosok bek anyar. Diketahui bek yang dimaksud adalah Botman dari Lille. Bek muda berusia 21 tahun ini dirasa menjadi sosok yang pantas untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Kjaer. Berbekal hubungan baik dengan Lille terkait transfer Rafael Leao dan Mike Maignan, AC Milan pun yakin bisa mendapatkan Finn Botman di Januari 2022 nanti. Botman dianggap pantas karena telah tampil di level tertinggi cukup lama. Sejak bergabung Lille pada 2020 lalu, ia tampil sebanyak 61 kali di berbagai ajang. Dalam jumlah penampilan tersebut, bek perbangsaan Belanda ini jadi pilihan reguler di starting line-up dan bersumbangsi atas keberhasilan Lille menjadi Champions League 1 pada musim lalu. Selain sebagai pengganti Kjaer yang cedera, AC Milan juga merasa Botman menjadi opsi jangka panjang mengingat usianya yang masih muda. Lantas bagaimana sepak terjang Finn Botman dalam angka sehingga membuat AC Milan tergila-gila dan menjadikannya buruan utama di Januari 2022? Berikut ulasannya. Dalam 61 penampilan bersama Lille di berbagai ajang, Botman telah tampil di Les Duego sebanyak 47 kali di kancah Liga 1. Dalam jumlah 47 penampilan yang didapatkan Botman, Lille kebobolan 36 gol atau 1,3 gol per laga. Catatan ini tak buruk dan juga tak baik. Tapi tetap saja catatan ini bukanlah patokan utama mengenai performanya karena clean sheet berkaitan dengan performa tim. Untuk melihat performa Botman, perlu dilihat penampilannya secara individu dalam angka, baik itu saat bertahan atau menyerang. Dilansir dari laman FIREF, dalam 36 hari terakhir, Botman memiliki catatan baik dalam bertindak sebagai ball playing defender. Hal ini terlihat dalam rataan operannya. Per 90 menit, Botman dipercaya sebagai sosok yang mulai serangan dari belakang oleh Lille dengan 63,79 kali kesempatan memberi operan per 90 menit. Bagaimana dengan akurasinya? Akurasi operan Botman di atas rata-rata dengan tingkat kesuksesan operan mencapai 87,9%. Dari jumlah kesempatan operan yang dibuat serta akurasinya, 3,69 operan yang dibuatnya per 90 menit bertipe progressive passed atau operan ke daerah lawan. Hal ini dibarengi dengan progressive carries atau dribble bola ke area lawan sebanyak 3,07 kali per 90 menit. Lantas, bagaimana defensive action seperti tackle, intercept, blok, sapuan, dan duel udara? Untuk urusan ini statistik Botman di bawah rata-rata. FBref mencatat Botman hanya melakukan 1,11 kali tackle per 90 menit, 1,21 intercept per 90 menit, dan 1,55 blok per 90 menit, dan 5,06 sapuan per 90 menit dalam kurun waktu 365 hari terakhir. Hanya saja catatan duel di lapangan ini mampu ia tutupi dengan rata-rata 2,86 duel udara. Apiknya, catatan duel udara tentu tak lepas dari tinggi badannya yang mencapai 195 cm. Untuk mengakali kekuatannya dalam hal defensive action di atas, AC Milan dan Stefano Pioli bisa membelanjakannya di bursa transfer, menduetkannya dengan Fikayo Tomori ketimbang dengan Alessandro Romagnoli yang punya karakteristik sama dengan Botman. Skuad Milan tetap berlatih di tengah hari libur bersalju. Skuad AC Milan dikabarkan tetap hadir dan berlatih di Milanello di tengah hari bersalju pada Rabu kemarin, meskipun Stefano Pioli memberikan jatah waktu berlibur. Rossoneri ingin langsung melanjutkan langkah mereka setelah kekalahan dari Liverpool dan tersingkir dari Liga Champions, yang jelas telah melukai tim mengingat mereka masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 16 besar kompetisi tersebut. Akan tetapi, keajaiban yang diharapkan justru menjadi mimpi buruk setelah kembali dipecundangi pasukan Jurgen Klopp yang lebih banyak menunjukkan permainan lapis kedua hingga akhirnya raksasa Serie A tersebut finish sebagai juru kunci klasemen grup. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Il Corriere della Sera, sikap dan semangat di tim tumbuh sangat positif. Hal tersebut ditujukan dengan kejadian setelah pertandingan kemarin. Pasalnya Pioli sejatinya memberikan jatah berlibur sehari untuk skuadnya, namun para pemain tetap datang ke Milanello walau hari tersebut bersalju cukup hebat. Hal tersebut merupakan tanda bahwa ada keinginan kolektif dalam diri setiap pemain untuk segera bangkit kembali ke jalur kemenangan setelah menyadari bahwa melakukannya. Periode krusial menanti Romagnoli.
sang kapten perlu tunjukkan konsistensi. Beberapa pekan ke depan, ini diperkirakan akan menjadi momen krusial bagi masa depan Alessio Romagnoli bersama AC Milan lantaran sejumlah alasan berbeda. Milan News mengabarkan bahwa Rossoneri akan berupaya mencari bek tengah baru untuk menggantikan Simon Kjaer yang harus absen panjang akibat cedera ligamen lutut saat jendela transfer Januari nanti dibuka kembali. Akan tetapi pelatih Stefano Pioli harus menemukan jawaban meyakinkan dari para pemain bertahan yang saat ini mereka miliki di skuadnya. Bersama Fikayo Tomori yang tak tergantikan, posisi Kjaer telah diambil alih oleh Romagnoli dalam pertandingan melawan Liverpool dan dalam kemenangan atas Salernitana pada Giarnota Serie A. Saat menghadapi pasukan Jurgen Klopp, sang kapten memainkan permainan yang penuh perhatian dan konsentrasi, namun kelemahannya terbesarnya selalu konsistensi. Selama beberapa pekan ke depan, hal tersebut akan sangat penting bagi bek tengah 26 tahun tersebut mempertahankan level permainan tinggi tetap dalam 3 pertandingan Serie A terakhir melawan Udinese, Napoli, dan Empoli. Lantaran jendela transfer kembali dibuka, mungkin untuk mengirim pesan bahwa tambahan kekuatan tidak perlu menjadi starter baru. Kemudian ada masalah yang perlu digarisbawahi, yakni situasi kontraknya, mengingat kontrak Romagnoli akan berakhir pada penghujung musim ini dan ia tentunya menginginkan gaji sebaik mungkin untuk bertahan di Milan meskipun sang pemain tampaknya tak keberatan dipotong gajinya.